Selamat pagi. It's good to see you all this morning. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara. It's great to worship our great Lord Jesus Christ together with you. Senang juga boleh menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. He's worthy of all of our praise. Dialah yang layak atas segala pujian-pujian kita. And He's worthy of all of our lives. Dan juga segala kehidupan kita. Today we're going to continue our series in Jesus' Sermon on the Mount, Matthew 5 to 7. Jadi hari ini kita akan lanjut kembali dalam series khotbah di bukit dari Matius pasal yang kelima. And we're going to read, if we can, just firstly verses 1 to 4 of Matthew chapter 6. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. So I'll read a verse in English and then you read the verse in English. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. So that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Well, last week I was listening to the radio in my car, as many people do over the age of 40. Minggu lalu saya mendengarkan siaran radio seperti juga sama seperti semua orang yang di atas umur 40. Perhaps soon we're going to be joined by those under 16 who have been banned from TikTok and YouTube. Nanti suatu hari kita mungkin juga akan di ban dari TikTok seperti yang sekarang terjadi. Well, like many old people, I was listening to the ABC on my radio. Seperti orang yang sudah lanjut usia, saya mendengarkan radio ABC. I was listening to a live feed from Parliament House in Canberra. Saya mendengarkan siaran langsung dari rumah parlemen di Canberra. I didn't listen for very long because I found the speech of a particular parliamentarian distasteful. Saya nggak dengar terlalu lama karena ada beberapa pidato-pidato dari pada anggota parlemen itu yang nggak menyenangkan hatiku. Now this parliamentarian was saying how deeply affected she was by anti-Semitism in Australia. Jadi anggota parlemen ini mengatakan betapa dia terpengaruh oleh gerakan-gerakan antisemitisme yang terjadi di Australia. Which is right. We as Christians should stand against hatred for Jews because Jesus was a Jew. Kita sebagai orang Kristen juga seharusnya kita membela gerakan ini karena Yesus juga adalah orang Yahudi. Speaking against anti-Semitism is pleasing to God. Jadi kalau kita bisa membela dan bergerak bersama-sama dengan orang-orang yang bekerja di antisemitisme, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Yet as this politician spoke about how she felt and how much she herself had done for Jews in Australia, it became clear to me why she was speaking. Jadi pada saat politikus ini mengatakan atau memberikan suatu pembelaan kepada apa yang terjadi melalui antisemitisme ini, sungguh sangat jelas bagi saya bahwasanya dia tahu apa yang dia katakan. She was speaking to be seen, to be noticed, to be popular. Dia mengatakannya supaya dia boleh terkenal dan dikenal orang.
although she was doing a good thing, speaking against anti-Semitism, she was in fact blowing her own trumpet. Walaupun dia memang mungkin kelihatannya melakukan sesuatu hal yang baik, yang disenangkan Tuhan, tapi di perspektif yang lain, dia sebenarnya membunyikan trompet dia sendiri. She was a hypocrite. Dia adalah seorang yang munafik. So I changed channel. Untuk itu saya ganti siarannya. Now there are different types of hypocrites. Ada beberapa jenis orang yang munafik. There are those who say something in public but do the opposite in private. Ada orang yang mengatakan sesuatu yang lain di depan publik dan melakukan sesuatu yang lain di belakang publik. Jesus called such people hypocrites. Yesus memanggil orang begitu adalah orang yang munafik. He says in chapter 23 of the Pharisees and teachers of the law, 23 verse 3, do not do what they do, for they do not practice what they preach. Jadi Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang 23 ayat yang ketiga, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. For example, preachers who tell you to give lots of money to their ministry, but are not themselves generous to others. Seperti contohnya kalau pendeta atau orang yang membawakan firman Tuhan mengatakan kita harus bermurah hati memberikan banyak uang kepada gereja, tapi pendetanya itu sendiri yang pelit. So that's one kind of hypocrite who doesn't practice what they preach. Jadi ini salah satu jenis daripada orang yang munafik adalah orang yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia katakan. Then there is the other type of hypocrite who does the right thing for the wrong reasons. Tapi ada juga orang munafik yang lain yang melakukan sesuatu yang benar, yang mulia, tetapi dengan alasan yang salah. Just like that politician I was speaking about. Seperti politikus yang saya katakan tadi. The word hypocrite is the Greek word for actor. Kata munafik di dalam bahasa Yunani itu adalah aktor. So actor is the same word in Indonesian, but hypocrite's a different word. Is that right? Yeah, actor. That's right. Yeah, there you go. Sorry, a conversation here on the stage. So people in those Greek plays with those strange masks, they were called hypocrites. Jadi orang-orang Yunani pada saat mereka memerankan suatu pertunjukan, mereka memakai sebuah topeng, dan itulah orang yang dikatakan sebagai aktor atau orang yang munafik. But in Greek literature and culture, the word hypocrite developed to mean to refer to the man who is pretending, who treats the world as his stage and plays his part. Jadi sastra-sastra daripada Yunani itu menjelaskan orang-orang yang munafik atau kata munafik itu seperti orang yang menganggap dunia ini adalah panggung sandiwara. So we know that the actor in a film is pretending to be someone else. It's art, it's not deception. Kita tahu bahwasanya aktor-aktor kalau mereka memberikan pertunjukan itu mereka hanyalah berpura-pura menjadi seseorang yang lain yang bukan mereka. The hypocrite on the other hand is pretending and we don't know it. Tapi orang yang munafik itu adalah orang yang berpura-pura tetapi tidak diketahui oleh orang lain. The hypocrite is out to deceive others. Orang yang munafik itu tujuannya untuk menipu orang. She is doing one thing whilst thinking another. Mereka melakukan hal yang sesuatu tapi memikirkan hal yang lain. Now the Lord Jesus, when he walked on earth, was never a hypocrite. Yesus pada saat dia berada di muka bumi ini, dia bukanlah orang yang munafik. He always practiced what he preached. Dia selalu melakukan apa yang dia khotbahkan. And he always acted with complete integrity. Dan dia juga menghidupi hidupnya dengan penuh integritas. Followers of Jesus Christ, we who call ourselves Christians are not to practice our religion hypocritically. Kita yang sudah dipanggil untuk mengikut Yesus, kita seharusnya menghidupi hidup kita dengan cara yang tidak munafik. That is, we are not to do things for the eyes of onlookers or for ourselves. Jadi kita harus menghidupi hidup kita itu bukan untuk dilihat oleh orang lain.
Christians practice religion for God alone. Kita semua memiliki atau menjadi seorang Kristen itu untuk Allah. We're into the second chapter of 3 chapters in Matthew's Gospel, which together form the Sermon on the Mount. Jadi kita sekarang sudah memasuki pasal yang kedua, di mana ada 3 pasal di mana Yesus memberikan khotbah di bukit. In chapter 6, Jesus moves the focus of his audience away from moral righteousness Jadi dalam pasal yang ke-6, Yesus membawa pendengarnya itu keluar daripada hal-hal atau sesuatu yang bersifat moral. He has advocated for things such as purity and love and honesty in chapter 5. Di dalam pasal yang kelima, dia memberikan atau mendukung kita untuk boleh menghidupi hidup kita dengan penuh kasih. In chapter 6, he moves us towards religious righteousness. Di dalam pasal yang ke-6, dia membawa kita untuk boleh melihat dalam kehidupan keagamaan. That is what we do as we worship God together. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita menyembah Allah kita. In verses 1 through to 18, Jesus focuses on 3 practices of religion. Dalam ayat yang pertama sampai ke-18, Yesus mengajarkan hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita beragama. Giving to the poor and prayer and fasting. Memberikan sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. And you'll be aware that these 3 practices are present in many religions. Dan kita juga tahu bahwasanya semua kehidupan seperti yang dijelaskan Yesus itu juga ada di dalam agama-agama yang lain. So you probably know that 3 of the 5 pillars of Islam are prayer and fasting and giving to the poor. Mungkin saudara-saudara juga sudah tahu 5 pilar daripada agama Islam itu, yaitu memberikan zakat atau sedekah, berdoa, salah, dan juga fasting atau puasa. Jesus' audience were religious Jews. Jadi semua yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang Yahudi who knew from God that they were expected to give and pray and fast. Mereka tahu sudah bahwasanya mereka harus memberikan sedekah, harus berpuasa dan berdoa. Now you and I are also religious people. Saudara-saudara juga adalah orang yang menganut agama Kristen. We know there are things that God expects us to do. Kita tahu Allah memberikan ada kehendak Allah yang harus kita lakukan. Today we're going to look only at this religious practice of giving to the poor. Tapi hari ini kita cuma akan melihat hal memberi sedekah. The follower of Jesus does not give to the poor hypocritically. Pengikut-pengikut Yesus seharusnya tidak memberi sedekah dengan cara munafik. That is for the eyes of others or for themselves. Yaitu mereka memberi untuk dilihat oleh orang lain. Rather, the Christian gives for God alone. Tapi kita seharusnya memberikan sedekah itu untuk kemuliaan Allah. Jesus begins in verse 1 of chapter 16 with a general principle for all religion. Yesus memberikan suatu prinsip yang umum di dalam ayat yang pertama untuk semua agama-agama. He says, "Be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven." Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Now, righteousness is good. Kebenaran itu benar, bagus. In chapter 5, Jesus taught us to hunger and thirst for righteousness. Di dalam pasal yang kelima, Yesus mengatakan bahwasanya orang yang berbahagia akan lapar dan haus akan kebenaran. And to strive for a righteousness that is greater than the religious leaders of his time. Dan juga hidup yang melampaui kebenaran orang-orang atau pengajar-pengajar agama pada zaman itu. So we are to be diligent and serious in worshiping God, obeying his commands. Jadi kita harus rajin untuk mengikuti dan mentaati segala firman Yesus, ya Tuhan, dan juga menyembah Dia. Now it's true from one point of view that we are not really religious people.
Mungkin dalam satu sisi kita bukanlah orang yang beragama. That is, when most people think about religion, they're thinking of what you do. Beragama atau keagamaan itu orang memikirkan apa yang harus kamu lakukan pada And- saat beragama. And most religions in the world teach that you are right with God because of what you do. Dan agama-agama lain mengajarkan engkau akan menjadi benar bersama dengan Allah kamu atau Tuhan kamu karena engkau melakukan sesuatu. And we as evangelical Christians do not believe that we are righteous because of what we do. Tapi kita yang tahu kebenaran, kita menyadari bahwasanya kita dipanggil atau menjadi benar bukan karena apa yang kita lakukan. The Bible teaches that we are saved by grace alone. Alkitab mengajarkan kita bahwasanya kita hanya diselamatkan oleh karena anugerah Allah, Through the righteousness of Jesus Christ. oleh karena kebenaran Yesus Kristus atas kita. It is what He did, living a righteous life and then dying on the cross and rising from the dead, that makes us righteous. Oleh karena kebenaran Yesus pada saat dia hidup, dia mati di atas kayu salib dan juga dibangkitkan kembali. Oleh karena itu sajalah kita bisa dibenarkan. So our religious acts do not make us good in God's sight. Jadi segala tindakan-tindakan agamawi kita itu tidak akan membuat kita benar di hadapan Allah. However, the Bible also teaches that we are saved so that we can live for Jesus. Tapi Alkitab juga mengajarkan bahwasanya kita semua diselamatkan supaya kita boleh hidup untuk Yesus. And that includes being generous to the poor. Dan itu juga termasuk hal dalam memberikan sedekah kepada yang memerlukan. So we know we must do this. Jadi kita tahu kita semuanya memiliki kewajiban ini. It is part of our religion, our service of God. Ini adalah salah satu yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. But as religious people, we must beware the dangers of religion. Tapi saat kita melaksanakan agama kita harus tahu bahayanya orang yang hanya beragama. For there is another thing that people in the world think when they think religion. Jadi itu hal yang pertama yang kita bisa lihat bagaimana dunia memandang agama. Many people think that religion means you are self-righteous. Agama berarti kita semuanya membenarkan diri kita sendiri. That because you're religious, you think you're better than other people who are not religious. Banyak orang menganggap bahwasanya karena mereka memiliki agama, mereka lebih hebat daripada orang lain. And many religious people think that they are acceptable to God because of what they do. Dan banyak orang juga memikirkan mereka diterima oleh Tuhan mereka karena apa yang telah mereka kerjakan dalam hidupnya. And therefore Jesus says, he begins this teaching in chapter 6 by saying, be careful. Begitulah Yesus mewanti-wanti pendengarnya untuk berhati-hati. Check your motivations regularly. Kita harus periksa motivasi kita apa yang kita lakukan. Jesus also taught us in chapter 5 to be pure in heart. Yesus juga mengajarkan kita untuk memiliki hati yang suci. And following Jesus is first and foremost a matter of the heart. Mengikuti Yesus terutama yaitu memiliki hati hal-hal yang dalam hati kita. Our motivations matter to God. Motivasi kita itu sangat penting bagi Allah. So Jesus says in verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. Yesus mengatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Now this does not mean that you should never allow someone else to see you doing something religious. Ini bukan berarti kita semuanya sembunyi dan tidak izinkan orang lain untuk melihat apa yang kita kerjakan. Because in chapter 5, Jesus had already taught, let your light shine before others that they may see your good deeds, in verse 16. Karena Yesus mengatakan di dalam pasal yang kelima, biarlah cahaya kita itu boleh dilihat oleh orang. Biarlah perbuatanmu itu yang baik memuliakan Bapamu yang di surga. So then he said, be seen by people, but now in chapter 6 he's saying, don't be seen, be hidden, do it in secret. Jadi dalam pasal 5 dikatakan, oh kamu harus dilihat oleh orang. Tapi kenapa di dalam pasal yang ke-6 harus sembunyi?
But this is not a contradiction because Jesus is speaking to different sins in those two chapters. Tapi ini bukanlah sebuah kontradiksi. Yesus mengatakan dua hal yang berbeda. Sometimes we are cowardly. We know what we should do, but we don't do it. Kadang-kadang kita mungkin agak takut atau pengecut. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, tapi kita tidak lakukan. And so Jesus says to us, no, let your light shine before people that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Untuk itu Yesus mengatakan, enggak, kamu harus memberikan atau menyinari terang daripada Yesus kepada semua orang. But at other times we do good for the wrong reasons. Tapi hal yang lain yaitu kita kadang-kadang melakukan hal yang baik untuk alasan yang berbeda. It is a temptation for us to do the right thing for ourselves or for those who are looking at us. Ada sebuah cobaan-cobaan yang mungkin godaan-godaan bahwasanya kita melakukan sesuatu hal yang baik supaya kita boleh dilihat oleh orang lain. So as one commentator put it, when you are tempted to hide, show your good deeds. Pada saat kita dicobai untuk bersembunyi, kita harus melakukan hal yang baik. But when you are tempted to show off, then hide your good deeds. Jadi pada saat kita dicobai untuk menunjukkan diri kita, maka kita harus sembunyi dalam melakukan perbuatan yang baik. When we are tempted to show off our religious deeds, we must heed Jesus' warning. Pada saat kita dicobai atau digodain untuk menunjukkan diri kita, pada saat kita melakukan perbuatan yang baik, kita harus ingat pengajaran Yesus. He says, if you do good to be seen by others, you will have no reward from your Father in heaven. Yesus mengatakan kalau kita melakukan hal yang baik supaya orang lain bisa melihat, maka kita tidak akan beroleh upah dari Bapa yang di surga. If our focus is on our earthly audience, we will have no reward from our heavenly Father. Jadi kalau kita hanya fokus kepada orang-orang yang di dunia ini, supaya kita dilihat oleh orang dunia ini, maka kita tidak akan memiliki bagian daripada Allah. If you want to please or impress other people more than God, then there is an ugly idol in your heart. Apabila kita di dalam hati kita lebih suka menyenangkan orang lain daripada Allah kita, maka ada sesuatu yang ada berhala yang tinggal dalam hati kita. And your own salvation is at risk. Dan keselamatan kita itu mungkin akan diancam. Well, that's been a long introduction, I know, all of that in verse 1, but motivations are really important. Mungkin ini sebuah introduksi atau pengenalan yang terlalu panjang, tapi saya mau menekankan kembali bahwasanya motivasi kita itu sangat penting. Well, let's now turn to that religious practice of giving to the needy. Nah, mari kita sekarang sama-sama kita lihat tentang perbuatan baik dalam memberikan sedekah. Jesus begins verse 2 by saying, so when you give to the needy. Jadi Yesus mulai dengan mengatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah. This is commanded by God in various places throughout the whole Bible. Ini adalah perintah Allah di beberapa bagian di Alkitab. In the Old Testament, for example, Moses commanded Israel to be open-handed towards your fellow Israelites who are poor and needy in your land, in Deuteronomy 15:11. Seperti dalam kitab Keulangan, Allah Musa mengajarkan bangsa Israel untuk membuka tangan mereka dan memberikan sedekah kepada mereka yang memerlukan. It was also in the New Testament, it was the practice of Jesus' apostles to give to the poor. Di dalam perjanjian baru juga itu adalah sebuah hal yang dilakukan oleh para rasul-rasul Yesus, memberikan kepada yang memerlukan. They didn't have much, but they always made sure they gave to those worse off than themselves. Mereka mungkin tidak memiliki banyak hartanya, tapi mereka memberikan kepada mereka yang memerlukan. In fact, they did it so often that when Judas got up and left the Last Supper, the other apostles thought that maybe he was going out to give money to the poor. Pada saat Yudas keluar daripada perjamuan kudus itu bersama dengan Yesus, orang-orang lain atau rasul-rasul yang di situ memikirkan mungkin
Yudas itu keluar untuk memberikan uang kepada orang yang memerlukan. We are required to give to the poor. Kita semua diperintahkan untuk memberi kepada yang memerlukan. In fact, it is an honor to give to the needy. Adalah sebuah kebanggaan bagi mereka yang sanggup untuk memberi kepada yang memerlukannya. Now, I know you are already doing this. Saya tahu kita semua sudah melakukan hal ini. You may give to charities. Mungkin ada beberapa kita yang sudah memberikan kepada donasi-donasi ke charity. You may give to mission organizations to pay for missionaries working overseas. So, kita juga sudah mungkin memberikan dana kepada orang-orang yang bekerja di ladang misi. And just on the topic of missionaries, they are part of the poor and needy. Sama seperti orang-orang yang miskin, misionaris itu biasanya orang yang memerlukan banyak. They give up their opportunity to earn money so that they can spread the gospel overseas. Mereka meninggalkan kehidupan mereka di mana mereka bisa mencari uang dengan sangat gampang, tapi mereka meninggalkan semuanya itu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan. And I know you had the McIver family with you last week, John and Fiona and Zeke and Clay. Minggu lalu kita dilayani oleh John McIver sama keluarganya. And I'm sure you'd agree with me that their work is amazing. Dan saya tahu bahwasanya kita semua setuju pekerjaan mereka di Bangladesh itu sangat baik. They manage and mentor 50 other missionaries in Bangladesh. Mereka mentor 50 misionaris di Bangladesh. And they oversee projects that reach thousands of people in Bangladesh. Mereka juga mengerjakan banyak proyek-proyek yang menjangkau jiwa-jiwa sampai ribuan orang. They are needy because they cannot earn money whilst they do this missionary work. Mereka adalah orang yang memerlukan bantuan kita karena pada saat mereka mengerjakan pekerjaan di ladang misi, mereka tidak bisa mencari uang untuk diri mereka sendiri. So I do encourage you to give to the McIver family through their mission organization, SIM. Jadi saya mau mengajak saudara untuk boleh memberikan bantuan misi kepada John dan keluarganya melalui SIM. Don't give, however, with the wrong motivations. Tapi saya mau ingatkan bahwasanya kita tidak boleh memberi dengan motivasi yang salah. Motivations matter. Motivasi itu sangat penting. That is what the heart is thinking while the hand is giving. Itu artinya apa yang kita pikirkan dalam hati kita pada saat kita melakukannya dengan tangan kita. The heart can actually give to the poor for 3 reasons. To please onlookers, to please yourself, or to please God. Ada 3 alasan mungkin kita melakukan hal yang baik, yaitu untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan diri kita sendiri, atau menyenangkan Allah. The 2 of these motivations are sinful, and only the third one is what we are called to do. Tapi 2 motivasi, yang pertama itu adalah dosa, tapi motivasi yang ketiga itulah yang benar. Jesus continues in verse 2, "So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full." Jadi dalam ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Now this is the first use of the word hypocrite in the New Testament. Ini adalah bagian yang pertama kali dipakai kata munafik di Perjanjian Baru. Before I followed Jesus, a friend had challenged me to read the Bible, and so I began reading Matthew. Dulu sebelum saya pada saat saya mulai mengikuti Yesus, saya ditantang oleh teman saya untuk membaca Alkitab sepenuhnya. Saya mulainya dari kitab Matius. And I remember getting to this part of Jesus' Sermon on the Mount and reading about him talking about hypocrites. Pada saat baca bagian ini di mana Yesus mengatakan hal-hal kemunafikan, and I was so impressed by Jesus for calling out the hypocrites of his day. Jadi saya sangat terharu dengan apa yang Yesus lakukan dengan memanggil orang-orang yang munafik. Because like most teenagers and young adults, I hated hypocrisy.
seperti kita semua, kita sangat membenci kemunafikan. Jesus called out the hypocrites at the risk of his own life. Yesus membuka kemunafikan orang dengan membawa dirinya dalam suatu kebahayaan. In fact, what Jesus said about the hypocrites was one of the reasons he was killed. Jadi apa yang Yesus katakan tentang kemunafikan itulah yang sebenarnya membawa dia dibunuh oleh orang-orang Farisi. He said of the Pharisees, just days before they killed him, everything they do is done for people to see. Yesus dengan sangat tegas mengatakan kepada orang-orang Farisi sebelum dia disalibkan bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan itu adalah untuk dilihat orang lain. Some people give to the poor, but not for the poor. Ada orang yang memberikan sedekah kepada orang yang miskin, tapi bukan untuk orang miskin. They do it publicly with great fanfare. Mereka melakukannya dengan publik supaya dilihat oleh orang lain. Now, it's probably satire when Jesus says in verse 2, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets. Jadi mungkin itu sebuah metafora yang Yesus katakan bahwasanya engkau tidak boleh mencanangkan hal itu apabila engkau memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Over 100 years ago, Spurgeon preached that to stand with a penny in one hand and a trumpet in the other is a posture of hypocrisy. 100 tahun yang lalu Charles Spurgeon adalah salah satu teologi yang terkenal itu berdiri di tengah publik memegang satu koin di tangan kiri dan trompet tangan kanannya. People who announce their giving are doing it to be honored by others. Banyak orang yang memberikan sedekah supaya mereka boleh dihargai orang lain. This is the sort of person who ostentatiously gets out their wallet and then slowly brings out the cash within and waves their hand over the offertory bag as it goes past before putting it in. Orang-orang seperti ini biasanya suka membuka dompet mereka pelan-pelan dan juga menarik uangnya pelan-pelan terus dikibas-kibaskan di atas kolektor-kolektor supaya dilihat oleh orang lain. They announce that they are giving. Mereka menunjukkan kepada semua orang bahwasanya mereka memberi kepada gereja. I heard of another church in Sydney over the last few days that has raised $3 million for a new organ. Saya mendengar ada satu gereja di Sydney yang sudah mendapatkan atau yang sudah diberi donasi sebanyak $3 juta untuk membeli organ baru. But the funny thing is that everybody knows how much people in the congregation have given to the purchase of the organ. Dan semua orang tahu bahwasanya setiap jemaat itu memberi berapa jumlahnya yang menkontribusi untuk membeli organ piano yang baru. And I'll bet there'll be a plaque on the organ with the names of people who have given generously or a lot. Saya jamin pasti ada plak atau nama orang yang tertulis di organ itu. Or sometimes people will pay for a stained glass window in the church and then put their name at the bottom of it. Kadang-kadang orang membayar atau memberikan donasi untuk membeli semua jendela-jendela yang begitu bagus ini, tapi dengan nama mereka tertulis di bawahnya. And that is the sort of behavior that Jesus condemns in this passage. Dan inilah sifat-sifat atau tindakan-tindakan yang Yesus tidak sukai. Now, people who give to be seen by others usually get what they seek. Orang yang biasanya memberi untuk dilihat orang lain, biasanya mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jesus says, "Truly I tell you, they have received their reward in full." Jadi Yesus mengatakan sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. See, hypocrites give to be honored by people, and then they are honored by people. Jadi orang yang munafik itu akan dipuji-puji oleh orang lain, dan itulah yang mereka dapatkan saja. People say, "Oh, how generous you are, and what a fine example." Orang lain mungkin akan mengatakan, wah, Bapak sungguh baik hati ya. And the heart of the hypocrite swells with pride. Dan orang yang munafik itu mungkin hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. They have announced what they're doing and they get their reward. Jadi mereka mengumumkan apa yang mereka lakukan dan mereka mendapatkan upahnya langsung. The transaction is complete. Transaksinya sudah selesai.
In the original language, the phrase receive in full is one word. Jadi dalam bahasa yang asli, bahwasanya mereka mendapat upahnya dengan sepenuhnya itu cuma satu kata. It's a verb that was used in commercial transactions. Adalah sebuah kata kerja yang dipakai di industri komersial, indicating that the price has been paid and a receipt has been issued. yang menunjukkan bahwasanya harganya sudah dibayar dan mereka mendapatkan struknya. And that's the irony here. The hypocrite has received all they're going to get. Jadi di sini juga kita bisa lihat orang yang munafik itu akan sudah mendapatkan upah mereka. You see, the hypocrite giving to the poor could have received so much more. Tapi orang yang memberikan kepada yang memerlukan itu sebenarnya bisa menerima jauh lebih banyak lagi Than simply being honored by other people. dan bukan hanya dipuji oleh orang lain. But they have received all that they wanted, and that's all they will get. Jadi mereka sudah mendapatkan apa yang mereka harapkan dan itu saja yang akan mereka dapatkan. You know, I got trapped by an online company recently. Saya di scam sama orang perusahaan online. It wasn't a scam, it was just a trap, deliberate trap. Saya dijebak. I needed a document quickly translated from English into Indonesian. Saya perlu sebuah dokumen diterjemahkan secara cepat dari Inggris ke Indonesia. And I needed to get it done in a hurry, so I paid 99 cents for a 1-week subscription to an online company. Nah, saya perlu mengerjakannya dengan cepat, jadi saya membayar 99 sen supaya saya bisa cepat-cepat kerjakan. And then I was shocked a week later when that weekly subscription automatically changed into a monthly transcription of $50. Tapi selanjutnya saya lihat minggu ke depannya itu saya ditarik $50 per bulan untuk servis yang mereka sediakan. Apparently this was spelled out in the terms and conditions, which of course you never read. Sebenarnya semuanya ini sudah tertulis di dalam terms and conditions-nya, tapi saya nggak pernah baca. I cancelled the subscription on the same day and I tried to get that $50 back. Setelah saya batalkan subscription itu dan saya coba untuk mendapatkan $50 saya kembali. But the customer service representative just wrote to me that our policy states that we cannot give a refund. Ya, secara orang yang di belakang telepon itu mengatakan karena peraturan kita itu kita nggak bisa memberikan $50 Bapak kembali. So I thought to myself, fine, have the $50. Ya udah, terserah. But PDF Guru will never get my business again. Jadi PDF Guru nggak akan pernah mendapatkan bisnis saya kembali. You tricked me and now you have your reward in full. Engkau sudah membohongi saya dan itulah upahnya bagi kamu. If that business had treated me properly, they could have had my money for years to come. Kalau mereka melakukan hal yang benar, maka mereka juga bisa kemungkinan mendapatkan bisnis yang lebih panjang, jangka panjang. But they got the quick cash instead. Tapi mereka cuma mendapatkan $50 dari saya. Friends, if we give to be honored by others, we may get that honor. Pada saat kita memberikan kepada yang memerlukan, kita akan mendapatkan upahnya. But we get nothing from God. Tapi kita tidak akan mendapatkan upah dari Bapa yang di surga. The hypocrite misses out. Orang yang munafik itu akan tidak menikmati segala sesuatu yang Bapa sediakan. Then in verse 3, Jesus hints at another audience for whom hypocrites perform. Di dalam ayat yang ketiga, Yesus mengarahkan pengajarannya kepada orang lain. They may not have intended it, but suddenly a new spectator leans forward, entranced by the performance. Mungkin mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi tiba-tiba ada penonton yang melihat dan sangat senang sekali melihat mereka melakukan hal yang baik. And that is oneself. Yaitu diri mereka sendiri. Jesus said, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing.
Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Now, in a right-handed culture, I'm sorry to those who are left-handed, but in a right-handed culture, it is the right hand that gives money. Kita yang memiliki budaya tangan kanan, pada saat kita memberi dengan tangan kanan. But who does the left hand belong to? Tapi tapi bagaimana dengan tangan kiri kita? It's the same person, isn't it? Kita adalah orang yang sama, kita tangannya punya kita semua. Do you ever congratulate yourself when you have done something good? Pernahkah kita memuji diri kita sendiri pada saat kita melakukan sesuatu yang baik? I have done that. I'm tempted many times to pat myself on the back when I've done something that God has commanded me to do. Saya melakukan hal ini begitu banyak kali pada saat saya melakukan sesuatu yang benar, saya memuji diri saya sendiri. And this happens when we are overly self-conscious. Ini terjadi pada saat kita semuanya menyadari diri kita sendiri. When maybe we keep a tally of how much we have given to church or to a particular organization. Kita mungkin punya daftar isi akan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan untuk gereja atau organisasi yang lain. And perhaps we use the excuse of needing to know how much for tax deductible purposes. Nah, mungkin kita juga melakukan hal tersebut, memberikan donasi supaya kita boleh mengklaim kembali di pajak. Or we need to make sure that over the year we really have given our tithe to church. Kita juga memastikan bahwasanya kita memberikan persepuluhan kepada gereja. But we add it all up, or we get the statement from the charity, and then a little self-satisfied smile creeps onto our face. Jadi pada saat kita mendapatkan sebuah summary daripada pemberian kita, jumlahnya kita itu sudah senang sekali dan memberikan pujian kepada diri kita bahwasanya kita sudah melakukan hal yang baik. We become an appreciative spectator of our own good deeds. Kita menjadi penonton kita sendiri akan segala sesuatu yang kita kerjakan. We must be careful though, because our self-consciousness can easily deteriorate into self-righteousness. Kita harus berhati-hati karena segala sesuatu itu bisa membawa kita kepada pembenaran diri kita sendiri. Because we have done something good, we think ourselves more holy, more righteous, closer to God than other people. Karena kita pikir bahwasanya kita sudah melakukan hal yang baik, maka kita adalah orang yang lebih suci atau lebih baik di hadapan Allah. Followers of Jesus are to be self-unconscious as we give. Sebagai pengikut Yesus kita harus menyangkal diri kita sendiri. Not thinking about the supposed merit that we have just earned for ourselves. Kita tidak membanggakan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. We don't let our left hand know what our right hand is doing. Kita jangan mengizinkan tangan kiri kita tahu apa yang tangan kanan kita lakukan. If you are given to this kind of pride, then don't add up how much you've given. Jadi pada saat kita memberi, kita jangan menjumlahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Don't look at that annual statement. Jangan peduli dengan statement ketahunan. Keep your giving secret even from yourself. Kita harus sembunyi pada saat kita memberi, terutama kepada diri kita sendiri. To be truly righteous, we must give for an audience of one person, not ourselves, but God. Pada saat kita memberi, hanya satu penonton yang harus melihat, yaitu Allah kita. Verses 3 and 4 say, "But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you." Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. We give only to please God our Father. Kita memberi hanya untuk menyenangkan hati Bapa kita. When I was preparing to go to the mission field, many years ago, I was going to Kyrgyzstan in Central Asia, and I was raising money through Interserve, my mission organization. Pada saat saya mempersiapkan untuk ke jalan misi di Kazakhstan, saya dapat donasi dari organisasi yang saya bekerja.
I think I had to raise something like $25,000 a year. Saya perlu $25.000 per tahun supaya saya boleh menjalankan misi ini. And someone rang up Interserve and secretly gave $10,000 to that organization for my mission work. Tapi ada yang telepon ke Interserve, itu adalah organisasi yang mengumpulkan dana ini, dan memberikan $10.000. I couldn't say thank you to them. I still don't know who it was who gave that money. Saya nggak bisa mengucapkan terima kasih kepada orang itu, dan sampai saat ini saya juga tidak tahu siapa yang memberikan donasi itu. But their Father knows. Tapi Bapa kita yang di surga tahu. And their reward is from Him. Dan upahnya itu akan datang daripada Dia. This is giving to please God alone. Inilah pemberian yang untuk menyenangkan hati Bapa. Now regarding that reward, Jesus promises that the Father will reward those who give and pray and fast in this section of Matthew 6. Jadi Yesus mengatakan atau mengajarkan bahwasanya Bapa kita itu mengupah orang-orang yang memberi, orang-orang yang berdoa dan berpuasa dalam tempat yang tersembunyi. Well, what kind of reward is Jesus talking about? Upah apakah yang sebenarnya Bapa kita yang akan berikan? Sometimes in the Gospels, Jesus does promise rewards in the future. Yesus kadang-kadang di dalam perumpamaannya itu mengajarkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. That is, when Jesus returns, He'll reward those who have been faithful. Jadi pada saat Yesus kembali ke dunia ini, Dia akan memberikan upahnya pada saat itu. But I don't think that is Jesus' point here in Matthew chapter 6. Tapi itu mungkin bukan hal yang Yesus ingin ajarkan dalam pasal yang ke-6 ini. Because if we only give or pray or fast for some future reward to get something back, it's still self-serving, isn't it? Kenapa bila kita melakukan sesuatu yang baik itu supaya kita mendapatkan upah di masa yang depan, bukankah itu sama saja dengan melayani diri kita sendiri? We might call that faithful self-serving when we're only doing things so that God gives us something in the future. Kita mungkin cuma setia melakukan hal yang baik supaya kita boleh mendapatkan upah dari Bapa. Why actually do we give? Kenapa alasan kita memberi? Well, we give to the needy so that the hungry are fed, Kita memberi supaya yang lapar boleh dikenyangkan, so that the naked are clothed, supaya mereka yang telanjang itu boleh berpakaian, and so that the sick are healed. biar mereka yang sakit boleh disembuhkan. We give to relieve the need of those that we are giving to. Kita memberi supaya mereka boleh diringankan bebannya. And we do that because God has put His Spirit's love into our hearts. Kita melakukan hal itu semuanya karena Allah sudah menetapkan kasih-Nya di dalam hati kita. And God is the God who loves us so much that He gives for our spiritual need. Karena Yesus begitu mengasihi kita sehingga Ia juga akan memenuhi kebutuhan kerohanian kita. John 3:16 and Romans 5:8 teach us that God gave Jesus to die on the cross for us because He loves us. Dalam kitab Yohanes dan kitab Roma diajarkan bahwasanya Yesus memberikan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk keselamatan kita. And God is not doing that so that He gets something back from us. Allah tidak melakukan hal itu supaya kita memberikan balasannya kembali kepada Dia. When people put their faith in Jesus and receive forgiveness and eternal life, God's love for us is rewarded. Pada saat kita percaya kepada Yesus dan menempatkan iman kita kepada Dia, maka itulah upah yang kita. He sees us born again and He is pleased. Pada saat kita dilahirkan kembali, itulah yang menyenangkan hati Allah. So when we give and the needs of others are relieved, we ourselves rejoice. Jadi pada saat kita memberi kepada yang memerlukan untuk meringankan beban mereka, kita merasa sukacita. That is God's reward for those who give. Itulah upah yang Bapa kita berikan bagi kita, sukacita. Jesus said elsewhere, it is more blessed to give than to receive. Yesus mengatakan bahwasanya lebih baik kita memberi daripada menerima. The love of God in our hearts
is satisfied when the needs of the poor are relieved, when we see the results of our giving. Jadi kasih Allah di dalam diri kita itu akan dipenuhi pada saat kita melihat hasil-hasil daripada yang kita kerjakan yang baik. So friends, the follower of Jesus Christ does not give to the poor hypocritically. Jadi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus memberi bukan dengan munafik. We don't give for onlookers, and we don't give for ourselves. Kita tidak memberi untuk dilihat orang lain atau dilihat diri kita sendiri. Rather, the Christian gives for God alone. Tapi kita memberi supaya Allah yang melihat. So give generously and secretly, brothers and sisters. Jadi mari kita beri dengan bermurah hati dan dengan tersembunyi. Amen. Amin. Amen.